Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arvina Putri dengan NIM 23010141 dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Berbicara Santun, Dialog Damai dan Komunikasi Anti Kekerasan dengan mata kuliah Pendalaman Bahasa Indonesia sebagai dosen pengampu mata kuliah Ibu Iin Gusmana MPD. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian berbicara santun. Nah, berbicara santun adalah cara berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang baik, sopan, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Berbicara santun juga menunjukkan sikap menghargai lawan bicara serta menjaga etika dalam berkomunikasi. Jadi, berbicara santun adalah cara menyampaikan pikiran, perasaan, atau pendapat dengan menggunakan bahasa yang sopan, baik, serta menghargai orang lain. Jadi, adapun ciri-ciri dari berbicara santun itu adalah 1. Menggunakan bahasa yang sopan, 2. Tidak berkata kasar, 3. Menghargai pendapat orang lain, 4. Berbicara dengan nada baik, tidak membentak, 5. Tidak memotong pembicaraan, 6. Menggunakan nada suara yang baik, dan yang ketujuh yaitu menggunakan kata-kata yang baik serta bijaksana. Oke, selanjutnya yaitu pengertian dialog damai. Nah, apa sih itu dialog damai? Dialog damai adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk saling memahami, mencari solusi, dan menyelesaikan perbedaan tanpa konflik atau kekerasan. Jadi, dialog damai biasanya dilakukan dengan sikap saling menghormati, mendengarkan dengan baik, tidak memaksakan pendapat, mencari solusi bersama. Kemudian, dialog damai ini memiliki beberapa tujuan penting dalam kehidupan sosial, antara lain 1. Menyelesaikan konflik secara damai, 2. Membangun saling pengertian atau saling memahami, yang ketiga, menciptakan keharmonisan sosial, dan yang keempat yaitu mengembangkan sikap toleransi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian komunikasi anti kekerasan. Nah, komunikasi anti kekerasan itu adalah cara berkomunikasi yang menghindari kata-kata kasar, ancaman, hinaan, maupun sikap yang dapat menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Dalam kekerasan, komunikasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain 1. Itu ada kekerasan verbal. Contohnya menggunakan kata-kata kasar, menghina atau merendahkan orang lain. Yang kedua yaitu dalam bentuk ancaman, mengancam orang lain dengan kata-kata yang menakutkan. Yang ketiga, dengan bentuk menyalahkan secara berlebihan, menyalahkan orang lain tanpa memahami situasi yang sebenarnya. Kemudian yang keempat yaitu bentuk menghina atau mengejek orang lain. Baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis kalimat efektif dan santun dalam komunikasi di kelas. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih itu kalimat efektif. Nah, jadi kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Kalimat efektif harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan itu dapat dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Dengan demikian, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman antara si penulis atau si pembaca atau antara si pembicara dengan si pendengar. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif itu ada 5. Yang pertama itu ada kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokoknya saja, tidak terbelit-belit tetapi sederhana. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif
mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus sesuai dengan sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Kemudian yang ketiga ada kejelasan. Jadi, kejelasan dalam kalimat efektif ini mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Kemudian yang keempat itu ada kehematan. Nah, kehematan dalam kalimat efektif ini mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Kemudian yang kelima yaitu kesejajaran. Dalam hal bentuk, kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan. Sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk setara. Kemudian kita akan membahas mengenai kalimat santun dalam komunikasi di kelas. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu bentuk etika dalam berkomunikasi di kelas. Dalam bahasa Indonesia, kesantunan dapat terlihat dari pemilihan kata, cara penyampaian, serta sikap saat berbicara. Dalam lingkungan sekolah, khususnya di kelas, penggunaan kalimat santun sangat penting karena komunikasi terjadi antara guru dan siswa, serta antara siswa ke guru. Penggunaan kalimat santun dapat menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman, saling menghargai, menunjukkan rasa hormat kepada guru, membentuk karakter yang baik, dan menghindari kesalahpahaman. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu berbicara santun adalah cara menyampaikan pikiran, perasaan, atau pendapat dengan menggunakan bahasa yang sopan, baik, serta menghargai orang lain. Kesantunan dalam berbicara menunjukkan sikap hormat kepada lawan bicara dan mencerminkan kepribadian seseorang. Berbicara santun memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain, menghindari konflik dan pertengkaran, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan damai, meningkatkan rasa saling menghargai dalam bermasyarakat, dan dengan berbicara santun, seseorang dapat membangun komunikasi yang baik serta mempererat hubungan sosial. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.